Oke, sudah di-record. Ini sudah recording. Oke, dari Word. Sebentar ya, guys. Oke, Riris. Oke, kita mau bahas soal tryout. Dimulai dengan soal nomor 1, kalimat efektif. Kak Bagus pernah nyampein nggak ya belum kalimat efektif? Itu yang kayak lengkap ada SPO-nya gitu nggak sih, Kak? SPOK. Betul. Dari yang baca belum soal-soalnya tadi aku kasih? Belum, aku belum. Belum. Oke, boleh baca dulu kalau gitu. Aku kasih 2 menit deh. 2 menit sampai nomor berapa ya? 3 deh. 3 sudah dijawab. PBM mah nggak usah baca semuanya ya. Baca aja kalimat yang disuruh di soal. Kayak kalimat 2, jadi bacanya kalimat 2 aja. 1, 3, 4, 5 nggak usah dibaca. Nah, nomor 1 ini kenapa kalimat 2 ini bisa nggak efektif nih? Ada yang tahu nggak? Banyak yang tidak bisa membuka. Beranda pun tidak bisa. Apa tuh? Nggak ada objeknya, membuka apanya itu nggak ada. Betul. Tidak efektif juga kayak penggunaan di-nya, terus penggunaan me-nya juga. Kalau misalnya ada subjeknya, harusnya tulisannya banyak yang tidak bisa dibuka, bukan membuka. Tidak bisa dibuka, beranda pun tidak bisa. Itu harusnya yang benar. Makanya kalimat 2 itu tidak efektif. Kedua. Nah, kalimat pasif. Pasif sama aktif. Ini aku nggak nyiapin materi sama sekali, nggak ada arahan dari Kak Bagusnya. Karena dia nggak respon di grup. Jadi nomor 1 apa jawabannya, kan? Oh iya, udah selesai, udah 2 menit. Oke, nomor 1. Jadi gimana? Ada apa jawabannya? C maybe. Biar efektif. C. Oke. Untuk jawab keefektifan kata gini, kalian tuh bisa baca kata sebelum dan kata sesudahnya. Nih, nomor 1, layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak dapat diakses. Baca ya, diakses di sejumlah. BTW kelihatan nggak kursor aku gerak-gerak? Enggak ya? Kursor aku gerak-gerak. Nggak ada. Kelihatan, Kak. kelihatan, oke. Ada yang kelihatan, ada yang enggak.
Terus banyak yang tidak bisa membuka, misalnya beranda pun tidak bisa. Pesan dalam bentuk apapun termasuk teks, foto, atau video tidak bisa dikirim oleh pengguna WhatsApp. Harusnya penggunaan itu di, bukan me. Nah, opsi yang A, banyak pengguna yang melaporkan tidak bisa membuka, beranda pun tidak bisa diperbarui. Salah ya. Dan 2, banyak pengguna aplikasi melaporkan tidak bisa membuka aplikasi Facebook. Benar, tapi beranda pun tidak bisa diperbarui. Oke, kita keep. Yang C, banyak pengguna melaporkan tidak bisa membuka aplikasi Facebook. Beranda di Instagram pun tidak bisa diperbarui. Oke, kita keep. Anda benar ya penggunaan di dan me-nya. Terus opsi yang D, banyak pengguna melaporkan tidak bisa aplikasi Facebook. Apa nih? Rancu ya? Salah. Yang D. Terus yang E, banyak pengguna yang melaporkan aplikasi Facebook. Beranda Instagram pun tidak bisa diperbarui. Melaporkan. Kayaknya lagi nggak bahas itu ya. Wait. Nggak. Salah. Yang E juga salah. Jadi yang lain gimana jawabannya? D, B apa C? Karena 11-12 nih. Yang C, Kak. C, Kak. Kenapa tuh yang C? Apa tuh yang C, guys? Karena kalimatnya lengkap. Betul, yang C. Terus nomor 2. Jadi jawabannya yang C ya. Banyak pengguna melaporkan tidak bisa membuka aplikasi Facebook, beranda di Instagram pun tidak bisa diperbarui. Ya, nomor 2. Kak. Berdasarkan fungsi ya. Maaf, tadi kakak lagi gerakin kursor apa enggak? Soalnya tadi sempat ada, sekarang udah nggak ada. Enggak aku lagi gerak. Oke. Oke, dari iklan. Oke, nomor 2. Berdasarkan fungsi subjeknya, jenis kalimat pasif dapat dari kalimat. Kita baca dulu ya. Di layanan kalimat pasif itu apa aja? Udah belajar belum? Kalimat pasif. Yang Kalimat Udah pasif. kalimat yang diawali di. Di terus apa lagi? Di doang kah kalian belajarnya? Ini kalimat pasif itu, boleh kalian catat nih. Kalimat pasif itu diawali dari kata di, ter, sama ke an. Boleh ditulis dulu. Di, ter, sama ke an. Ini aja kadang-kadang kadang enggak, Kak. Apanya tuh guys yang enggak kelihatan? Kadang kelihatan, kadang enggaknya. Kursornya ya? Apanya tuh? Kadang kelihatan, kadang enggak. Apa nih? Sudah tulis? Jadi apa nih? Kalimat 2 jawabannya. Iya kah? Sebentar guys. Iya kah nggak kelihatan? di dianya itu Kak, di kursornya kemana-mana aja. Kadang ada, kadang hilang gitu. Di lain gimana? Iya kak, karena jaringan aku juga. Oh, jaringan. Oh, oke. Keren aku sendiri. Kalau di aku sih aman sih di layarnya sini, di share screen-nya aman. Oke. Udah dicatat ya. Di, ter, sama ke an. Itu kalimat pasif. Imbuhan yang pasif. Ini apa nih jawabannya nih? Oh, udah aku kasih ya filenya. B. 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Kita lihat ya, layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak dapat diakses. Udah orang lihat tadi ya. Terus pesan dalam bentuk apapun termasuk teks, foto, atau video tidak bisa dikirim. Itu jawabannya. Jadi yang 1 dan 3. Oke, nomor 3. Pertanyaan apa? Manakah judul yang sesuai dengan bacaan di atas? Kalau Kak Bagus sudah diajarin belum cara jawab judul? Oke, Nabila, ikut aja ya. File udah aku kirim di WhatsApp. Di grup.
Gimana, udah diajarin belum sama Kak Bagus cara cepetnya? Kak, maaf izin Halo. bertanya. Iya boleh Kak Risa. Nomor 1 tadi jawaban yang benernya apa ya, Kak? Tadi aku nggak dengar. C sayang, banyak pengguna melaporkan tidak bisa membuka aplikasi Facebook dan dari Instagram pun tidak bisa diperbarui. C. Cacing. Kasih, Kak. Oke. Gimana nih? Udah diajarin belum? Cara menemukan judul. Di literasi bahasa Indonesia juga nih banyak soal-soal kayak gini keluar. Cara menentukan judul. Karena di setiap cerita itu nggak selalu, bahkan kayaknya nggak ada deh. Kalau dulu 2024, UTBK tuh biasanya ada judulnya. Itu nanti kamu suruh kayak nentuin lagi judul yang benarnya apa, yang lebih tepatnya apa. Tapi kayak 2005 kayaknya enggak deh, 2025. 2025 tuh enggak ada. Jadi gimana nih? Jawabannya apa? Yang nomor 3. Biasanya untuk menentukan judul gimana tuh caranya? Siapa? Cari ide pokok gagasan. Terus sama apa? Sama lihat paragraf pertamanya. Udah kelihatan nih. Apa nih? Badai debu di Tiongkok telah terjadi sejak lama dan berdampak luas pada lanskap di Tiongkok. Nah, paragraf pertamanya aja dia udah ngomong kayak gitu. Berarti yang dibahas tuh itu. Iya, jadi jawabannya Sejarah badai debu di Tiongkok. Nah, ini juga lebih kayak tricky lagi sebenarnya. Di sini ada sejarah, ada bahaya, ada dampak, ada frekuensi. Kalau misalnya dia udah ada opsi yang menjebak kayak gini, mau nggak mau kalian baca isinya apa gitu. Apakah dia bahas sejarah, apakah dia bahas bahayanya, apa dampaknya. Nah, itu dibaca lagi. Jadi jangan terburu-buru jawabnya. Apa nih? D, itu kata Arif D, dampak badai debu di Tiongkok. Kata Karisa, ada yang A, ada D. Nah, yuk coba baca lagi. Jadi kita baca bareng-bareng ya. Badai debu di Tiongkok telah terjadi sejak lama dan berdampak luas pada lanskap di Tiongkok. Badai debu yang terjadi berulang selama ribuan tahun tersebut membentuk loess. Selama ribuan tahun loess ini telah terakumulasi hingga ketebalan 350 meter dan membentuk dataran tinggi Loess Tiongkok. Loess tersebut memiliki area yang lebih luas dari Perancis. Loess kaya akan mineral dan menghasilkan tanah pertanian yang subur. Sebagian besar lahan pertanian inilah yang sekarang sedang terkikis lagi oleh angin dan bersirkulasi sebagai debu. Sebuah studi yang meyakini adanya gabungan faktor ulah manusia dan perubahan iklim terhadap kenaikan frekuensi badai debu di Tiongkok selama 2000 tahun terakhir. Studi tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan badai debu yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya populasi dan penguatan sirkulasi monsun Asia. Hanya ada sedikit bukti bahwa frekuensi badai debu telah menurun di Tiongkok selama beberapa dekade terakhir. Namun hasil penelitian lain menunjukkan adanya peningkatan debu di beberapa wilayah di Tiongkok selama beberapa abad terakhir. Nah, dia apakah ngomongin sejarah? Apakah dia ngomongin bahaya, dampak, frekuensi? Enggak ya. Jadi jawabannya yang benar dah badai debu di Tiongkok. Jadi kayak sekedar kayak pengenalan aja gitu badai debu Tiongkok gitu. Dia karena nggak bahas sejarah yang gimana-gimana, bahaya yang gimana-gimana. Dampaknya juga kayak nggak ngomong kayak frekuensinya dan segala macam gitu. Jadi jawabannya A. Oke. Nomor 4 kita langsung lihat soalnya dulu. Hasil penggabungan. Nah, kalau hasil penggabungan biar cepet, apalagi kalau PPU PBM itu cepet guys waktunya. Cepet banget malah, nggak kerasa. Jadi kalian tinggal cari aja nih. Oh, di ini tuh hutan. Berarti kalian opsinya cari aja nih. Hutan. Nah, berarti pembedaannya adalah dari setelah kata hutan. Berarti adalah dan, terus ada karena, terus ada karena mereka, terus ada lagi sementara, terus ada walaupun, terus udah sampai itu sampai dong nih. Nah, jadi gitu biar cepet. Terus kita baca lagi. Ini tuh hubungannya apa sih 2 sama 3?
Apakah mereka HTS? Apa mereka pacaran? Nah, kita lihat baca dulu ya. Nah, secara ekologis, punahnya berbagai spesies burung berdampak pada terganggunya regenerasi hutan. Titik. Hal ini terjadi karena berbagai jenis burung sejatinya berperan sebagai penyebar biji. Nah, kalau ada karena berarti apa? Ada apa itu? Sebab akibat. Ada sebab akibat. Berarti jawabannya apa? C. C, B. B. Yang lain gimana? Ada B juga, sebab Kak. akibat. Nah, baca lagi tuh yang B sama C. Itu dia kembar. Secara ekologis, punahnya berbagai spesies burung berdampak pada terganggunya generasi hutan karena berbagai. Nah, bedanya di B dan C itu karena mereka atau karena berbagai. Nah, itu bedanya. Yang C nggak sih, Kak? Duh, bingung. Kayak apa? B apa C? Berdampak pada terganggunya regenerasi hutan. Tapi itu intinya sama-sama ngarah ke burung kan, Kak? Kalau yang C itu lebih ke karena kalau yang B itu karena berbagai jenis burung sejatinya berperan sebagai penyebar biji. Kalau yang C itu karena mereka sejatinya berperan sebagai penyebar biji. Jadi kata mereka itu mewakili berbagai jenis burung gitu. Dia nggak bilang lagi burung atau berbagai jenis burungnya. Dia cukup bilang mereka itu udah mewakili jenis burungnya. Jadi jawabannya yang benar adalah mana nih teman-teman? Yang benar itu jawabannya C ya teman-teman. Itu benar Iris. Jawabannya C guys. Kalau yang B itu kayaknya terlalu apa ya? Pemborosan. Iya, terlalu pemborosan. Jadi jawabannya yang benar yang C. Ini berlaku di setiap subtes. Biasanya itu kita kan kalau mau ada jawaban apa sih yang opsi-opsi gini kan kita eliminasi ya. Biasanya tuh eliminasinya tuh ada yang mereka memang kembar 11-12. Jadi kita harus pintar-pintar bacanya. Oke, Yurita, it's okay. Oke. Jadi jawabannya C ya. Terus nomor 5, pertimbangan apakah kata bercetak tebal pada kalimat 5 tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan yang lain tersedia. Baik. Kata kelima, kita lihat. Mudah. Dengan pertanian yang mudah terhadap serangan hama, maka hasil pertanian akan menurun dan berimbas pula pada menurunnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Nah, mudah ini kalau hilang gimana? Apakah dia kayak jadi nggak jelas? Apakah harus diubah? Opsinya itu apa tadi? Ganti rentan, mudah terkena, kebal, aman. Biasanya rentan. Biasanya soal-soal kayak gini ada opsinya ya. Kita kayak ya udah coba aja satu-satu yang biasanya ya paling cepat memang feeling guys. Feeling aja yang memang nyambung aja karena kan mother tongue-nya bahasa pertamanya bahasa Indonesia ya. Masa sih nggak kayak feeling ini bener nih. Nah, kita lihat sinonimnya. Dengan pertanian yang mudah itu sinonimnya apa? Itu. Dia coba ada yang jawab rentan. Nah, coba kalau diganti rentan ya. Dengan pertanian yang rentan. Nah, rentan sama mudah sama ya, sinonim. Dengan pertanian yang rentan terhadap serangan hama, maka hasil pertanian akan menurun dan berimbas pula pada menurunnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Itu. Jadi nyambung ya kalau pakai rentan. Coba kalau pakai yang lain. Mudah terkena. Nah, ini juga nih agak tricky. Dengan pertanian yang mudah terkena terhadap serangan hama. Kayaknya kayak kebanyakan iya. Betul. Terus kalau kebal apakah itu bukan sinonim ya? Iya, salah. Terus aman itu juga sama iya. Jawaban benar adalah rentan. Itu karena dia sinonim dari mudah. Itu. Nomor 6. Berikut ini adalah perbaikan yang dapat dilakukan pada kalimat kelima.
Nah, ini tuh penggunaan kata dinya, penggunaan kata biasanya tuh kemarin aku TBK itu tuh dia kayak dilihat juga dinya yang digabung atau dipisah gitu loh. Sama semua opsinya, tapi kalian kayak harus baca lagi, harus benar-benar fokus kalau PPU PBM karena waktunya paling cepat deh PPU PBM tuh. Cepet terus soalnya kayak benar-benar kalian harus benar-benar fokus banget. Jadi menurut aku yang paling bahaya kalau misalnya PPU PBM nanti kalian UTBK tuh dapetnya terakhir-terakhir. Karena benar-benar kalian harus benar-benar fokus banget ngeliatinnya. Nah, dapat dilakukan pada kalimat 5. Ya, beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Randai merupakan seni teater khas Minang, Kabau karena di dalamnya terdapat dialog atau cerita yang disampaikan. Nah, kalian udah belajar belum yang penggunaan disambung sama dipisah? Udah belajar belum? Disambung sama dipisah. Pasti di yang disambung sama di yang dipisah. Itu agak tricky, guys. Udah, oke. Kalau udah pasti tahu nih jawabannya apa. Nomor 6. Yang dadu bukan Kak? D. D. Oke, yang lain gimana? Aku Oh, Dava yang E. Aku E. E. Yang lain gimana? Yang lain. E. Oke. Ternyata yang E. Menghilangkan kata bahwa sebelum kata randai. Ini sebenarnya kita nggak bisa tahu ya, ini D-nya tuh, yang D itu digabung apa, harus gabung ya, mengganti kata disampaikan menjadi disampaikan. Harus sebenarnya yang D ya. Cuman kita baca lagi. Beberapa sumber yang menyebutkan bahwa menghilangkan kata bahwa. Beberapa sumber yang menyebutkan kenapa bahwanya ini harus dihilangin. Ayo. salah kan, yang sisanya benar perbaikannya. Nah, yang justru malah bikin kalimatnya. Betul. Betul. Nah, ini juga nih agak tricky karena kalau baca cepet-cepet nih, berikut ini ada perbaikan yang dilakukan, yang bisa dilakukan, yang nggak bisa dilakukan. Itu apa? Kecuali apa? Kemudian kata yang setelah kata sumber. Nggak bisa ya kita ngilangin yang. Apalagi ini beberapa sumber menyebutkan bahwa sebenarnya bisa aja ya. Cuman yang ini tuh perlu ditaruh di sini. Nggak bisa dihilangin. Terus yang B, menggabungkan kata Minangkabau. Nah, kalian kalau kayak gini harus cek KBBI. Minangkabau itu digabung atau dipisah. Yang benar itu dipisah ya, Minangkabau. Minangkabaunya nggak digabung. Tuh. Karena di dalamnya terdapat dialog atau cerita yang disampaikan. Nah, makanya dia benar. Yang salah itu E. Jadi jawabannya yang E, nomor 6. Oke, nomor 7. Judul yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, ini judul-judul lagi nih. Judul. Apa nih jawabannya? Nah, perlu kita baca dulu ya. Di kalangan masyarakat Minangkabau, nah ini juga nih, yang nomor 1 nih, Minangkabaunya digabung. Berarti itu bisa ya guys. Kelihatannya kursor aku ya gerak-gerak. Halo. Oke, sorry guys, agak ini wifi-nya. Oke. Di kalangan masyarakat. Ini sih, bukannya penulisan Minangkabau itu digabung ya? Bukan di Iya kah? Wait, Iya aku kan? cek KBBI. Digabung. Terus Udah saya cek cek, Kak. KBBI guys. Kenapa? Udah saya cek. Oh, udah cek. Digabung ya, bukan bisa ya? Iya, Kak. Oke, maaf ya guys, salah. Jadi benar itu digabung ternyata Minangkabau. Bukan dipisah. Oke, salah ya, agak pembaikan. Karena aku juga nggak hafal banget nih pas KBBI.
Ini benar ya, di kalangan masyarakat Minangkabau hidup dan berkembang berbagai jenis kesenian seperti seni suara, seni tari, seni lukis, seni teater, seni sastra, dan lain-lain. Salah satu kesenian Minangkabau yang memiliki unsur beberapa cabang seni adalah kesenian randai. Randai merupakan tarian sekelompok orang yang berkeliling membentuk lingkaran, kemudian menari sambil bernyanyi, bertepuk tangan, dan menampilkan sebuah cerita. Pada saat prapementasan selalu ada musyawarah dan dibentuk kepanitiaan atau sistem pembagian kerja. Beberapa sumber yang menyebutkan bahwa randai merupakan tari teater khas Minangkabau karena di dalamnya terdapat dialog atau cerita yang disampaikan. Selain itu, randai disebut sebagai teater tradisional Minangkabau karena menggabungkan unsur cerita dengan unsur musik. Jadi apa tuh? Nah, ini agak tricky sih jujur guys, judulnya. Kalau di literasi kemarin aku ngomong jangan kalau judul tuh kayak apa ya? Kalau misalnya di ceritanya itu terdapat ada kayak dampak negatif, positif dan segala macam kayak sejarahnya, itu kalian jangan milih judulnya yang kayak misalnya dampak negatifnya aja, dampak positifnya atau kayak sejarahnya gitu. Sejarah A gitu, bukan. Tapi kalian milih kayak ya udah gitu aja, tapi kan isinya nanti tuh kan banyak gitu. Atau kata Roni deh, ragam kesenian khas Minangkabau. Iya, Kak. Yang lain gimana yang lain? Tuh kata D. Apriliani B. Ada yang D, ada yang B. Agak tricky nih guys. Apakah ragam kesenian khas Minangkabau? B atau yang B? Iya, ternyata Minangkabau tidak bisa digabung. Ini mana nih? Oh, tapi kelihatan kok di paragraf pertamanya bisa dibaca. Jawabannya itu yang B guys, paduan ragam unsur seni dalam tari randai. Jadi kan kita lagi bahas tari randai ya. Ini tuh dijelasin di sini. Nih, salah satu kesenian Minangkabau yang memiliki unsur beberapa cabang seni adalah kesenian randai. Itu ini kan di sini di satu itu kan di kalangan masyarakat bla 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 bla, baru di nomor 2 ini kita ngomongin seni kesenian randai. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B itu. Setahu aku juga judul tuh kayak ada SPOK-nya gitu deh. Kalau nggak salah. Oke, nomor 8. Oh, ini eseng ada pilihannya. Kalimat yang tidak diperlukan dalam bacaan di atas. Nah, nomor berapa nih yang nggak diperluin? Nomor 1. Nomor 1. Yang lain gimana? Apriliani katanya 4. Kenapa tuh yang 4? Biasanya tuh kalimat yang nggak harus ada tuh kalimat kayak nggak nyambung gitu loh guys. Coba dibaca lagi. Kayak nggak nyambung gitu, lagi bahas apa, dia bahas apa. Biasanya kayak gitu sih. 4, Kak. Iya, 4 betul. Pada saat, coba ya baca ya, pada saat pementasan selalu ada musyawarah dan dibentuk kepanitiaan atau sistem pembagian kerja. Gak nyambung ya guys. Jadi yang tidak perlukan adalah kalimat 4. Betul. Oke, nomor 9. Manakah kalimat yang dapat melengkapi akhir paragraf di atas? Nah, kita lihat lagi kalimat paragraf terakhir dia ngomong apa. Nih, selain itu, randai disebut sebagai teater tradisional Minangkabau karena menggabungkan unsur cerita dengan unsur musik. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Tidak kalah pentingnya di dalam kesenian randai juga terdapat seni gerak atau seni tari.
Atau yang B, selain tari piring yang terkenal sebagai kesenian tradisional Minangkabau, ada pula kesenian randai. Pada umumnya, salah satu kelompok randai akan diisi oleh 14 hingga 25 orang. Oke, itu penambahan info ya. Terus yang D, pada masanya semua pemeran dalam kesenian randai adalah laki-laki. Oke, itu juga penambahan info. Terus randai berasal dari sebuah kata yaitu merandai atau malingka yang mempunyai arti membentuk lingkaran. Apa nih jawabannya? Yang dapat melengkapi akhir paragraf di atas. Jadi dia itu harus kata-katanya nggak menambahkan info, tapi kayak menyambung sama paragraf yang terakhir. Apa nih jawabannya? Kelihatan banget guys jawabannya. Nomor 9. Ah, bukan, Kak. Ya, betul. Karisa betul. Jawabannya yang A. Nomor 8. Jawabannya yang 4. Kalau yang 7 apa, Kak? Nomor 7. Nomor 7 itu tadi yang B. Paduan ragam unsur seni dalam tari randai. Nomor 9 itu jawabannya A. Tidak kalah pentingnya, di dalam kesenian randai juga terdapat seni gerak atau seni tari. Tuh. Oke, nomor 10. Nah, ini judul lagi, judul teks di atas yang paling tepat. Kita baca ya, biar kita tahu. Tradisi pantun perlu dirawat setelah Firzana. Oke, Firzana. Tradisi pantun perlu dirawat setelah resmi dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada Desember 2020. Pelestariannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru Besar Sosiologi Seni pada Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung, Arthur S. Nalan, berpendapat bahwa penetapan pantun sebagai warisan budaya tak benda patut disertai dengan tanggung jawab untuk melestarikannya. Sepatutnya seluruh warga negara diwajibkan untuk mempertahankan, mengembangkan, memberi pemaknaan, serta memanfaatkan pantun untuk apapun, baik untuk edukasi, rekreasi, maupun inovasi. Sementara itu, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Samsul Hadi, mengatakan pemerintah merangkul semua pemangku kepentingan untuk melestarikan pantun, sanggar-sanggar komunitas, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pantun akan didukung. Oke. Jadi apa tuh jawabannya? Judulnya yang tepat. Yang D, Kak. Yang D, Dodol. Yang lain? D, Kak. D. Kebijakan pelaksanaan tradisi pantun. Oke. Yang lain? Kampanye. Memang itu ada kampanye. Iya, enggak deh guys. Salah. Lebih salah guys. Aprilani A. Betul. Jawabannya yang A ya teman-teman. Rawat kembali tradisi pantun. Sini tidak lagi ngomong, lagi kampanye ya. Maksudnya kayak, sebenarnya iya, tapi kayak di teks ini kita kayak dikasih kayak tersirat itu untuk rawat kembali tradisi pantun. Karena dia itu warisan budaya, tak benda. Tuh, jadi jawabannya yang A, rawat kembali tradisi pantun. Oke, nomor 11. Ini kalimat pasif lagi. Kalimat pasif pada teks di atas ditunjukkan oleh kalimat berikut, kecuali. Ayo, kalian harus tahu pasif dan tak pasif di teks. Wait, kelihatan semua. Pertanyaannya Yang E tidak, Kak? nomor 6. Iya, Kak. Yang E. Kalimat pasif, kecuali sanggar-sanggar pantun akan didukung. 11D. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E.
Ayo, lihat-lihat lagi. Take your time, guys. Coba opening C. Nah, untuk pasif sama yang pasif dan aktif itu cuman dilihat itu ya guys, sumpah yang di sama me-nya itu tinggal dilihat gitu doang. Itu sama be biasanya kayak ber, apa lagi ya? Aku lupa. Nah, kalau dilihat yang satu, tradisi pantun perlu dirawat. Itu pasti apa aktif? Pasif. Ya, pasif. Oke, nomor 2. Pelestarian dapat disesuaikan. Pasif ya. Pasif. Mhm. Ya, Kak. Terus nomor 3, guru besar sosiologi seni dan seni budaya Indonesia Bandung Arthur S. Nalan berpendapat aktif apa pasif tuh? Aktif atau pasif? Aktif gak sih, Kak? Betul. Jadi yang 3 ini aktif. Nomor 4, sudah sepatutnya seluruh warga negara diwajibkan pasif ya. Jadi terus nomor 5 nggak ada. Nomor 6, sanggar-sanggar komunitas dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pantun akan didukung. Pasif ya. Jadi jawabannya apa tuh? Jawabannya yang C. Iya, Kak. Iya, jawaban yang C. Karena C itu cinta. Nomor 10 jawabannya yang A, rawat kembali tradisi pantun. Yang A. Yang 11 jawabannya yang C. Karena dia tadi ada berpendapat. Ya, ini aktif, bukan pasif. Oke, nomor 12. Gagasan paragraf tersebut akan menjadi runtun apabila susunan kalimatnya adalah. Nah, kalau biar kayak gini tuh aku kasih tahu triknya aja. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya kalian try out opsi yang lebih banyak, itu biasanya jawabannya. Ada juga tryout yang opsinya lebih sedikit, itu jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian kayak UTBK, biasanya opsi yang paling banyak, biasanya itu jawabannya. Jadi kalian kayak fokus aja nih, misalnya ABC ini kan depannya sama 5 ya. Kita fokusnya di sini aja, A sama B sama C. Tapi ini sekali lagi, ini nggak pasti ya ilmunya. Jadi terkadang kayak gitu. 10A, iya, betul lah, pilihan 10A. Ini apa nih? 12. Biasanya sih gitu yang opsinya biasanya banyak samanya, saya itu. Kadang guys, kan harus baca lagi. Jadi yang betul apa nih? Nomor 12 jawabannya. 12A. Pada jawab A ya. 12. Kakak. Oke. Kita lihat dulu ya. 5. Kalau di sini lihat ya. Nomor A sama C. Itu dia sama tuh. 5, 1, 5, 1. Jadi kita fokusnya A sama C aja. Coba dilihat gitu. Nih. Kain batik dibawa dan diperkenalkan pertama kali di daerah Jambi oleh Haji Muhabid pada tahun 1875. Oke, udah bagus ya. Gak ada kata kayak melanjutkan kata sebelum paragraf kata sebelumnya, benar kata sebelum titik atau lain sebagainya. Ini memang bagus pada kata pertama.
Terus nomor 1, pada masa itu batik hanya dipakai oleh kaum bangsawan dan Raja Melayu Jambi sebagai pakaian adat. Betul. 4, motifnya pun masih sangat terbatas bercorak ukiran seperti yang ada pada rumah adat Jambi. Oke, 2, namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak rakyat biasa yang menggunakan batik. Oke, 3, motifnya yang tadinya terbatas untuk kalangan istana pun sudah boleh dipakai oleh masyarakat di luar sana. Oke, nyambung ya. Terus terakhir 6, hal itu membuat batik Jambi beserta motifnya semakin berkembang dan hingga kini menjadi industri rumah tangga. Tuh, jawabannya yang A. Tuh. Nggak usah ada yang perlu dijelasin lagi lah ya kalau menyusun kalimat kayak gini. Oke, nomor 13. Gagasan pelengkapnya, ini sama juga nih. Nomor 13. 13 apa nih? Jawabannya. Kita lihat lagi tuh. Yang lebih banyak apa? A, B, C kan? 5, 4, 5, 4. Terus lihat lagi. Yang B, C, 5, 4, 2, 5, 4, 2. Gitu. Terus yang tinggal 6, 1, 3-nya itu mereka kayak acak. Coba dibaca lagi guys. Nih, gini deh. B. Jadi yang benar 5, 4, 2, 1 dulu kah? Apa 6 dulu tuh? Coba dibaca lagi. Tuh, ada yang jawab D. Jessica D. 125. Wah, 1 dulu. Jadi makanya kita baca lagi ya, bagus. Apa yang benarnya itu kalimat 5 dulu, apa 1 dulu untuk kata pertama. Oke, kita baca dulu ya. Tadi ada yang bilang jawabannya B, 5, 4, 2, 6, 1, 3, 5, 4, 2. Benarnya 5. Milenial berani mengambil resiko investasi salah satunya karena adanya lokus kendali atau locus of control yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. 5, 4, faktor internal. Nah, ini nyambung ya. 5 sama 4 ini nyambung. Jadi emang dari 5, 4. Artinya seorang dapat mengambil keputusan berdasarkan dorongan diri dalam diri sendiri. Oh, katanya agak ini ya. Oke, 2. Terus, ya, mereka merasa percaya diri dapat mengelola investasi dalam jangka panjang. 6. Sebaliknya, seseorang yang mengandalkan faktor eksternal biasanya mengambil keputusan berdasarkan nasib, peluang, keberuntungan, ataupun perilaku orang lain. 1. Kinerja bursa saham yang bagus dan relatif stabil, misalnya, membuat banyak generasi milenial tergiur untuk mencoba melakukan sesuatu yang menguntungkan. Terus 3, dengan pasar saham yang luas dan informasi yang lebih baik, serta adanya kecenderungan untuk berinvestasi, tidak diragukan lagi, kaum muda akan semakin bersemangat untuk berinvestasi. Nah, tadi dia jawabnya yang D ya, 1, 2. Kinerja bursa saham yang bagus dan relatif stabil, misalnya membuat banyak generasi milenial tergiur untuk mencoba melakukan sesuatu yang menguntungkan. 2, mereka merasa percaya diri dapat mengelola investasi dalam jangka panjang. Terus 5, milenial berani mengambil risiko investasi salah satunya karena adanya lokus kendali yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Sebenarnya salah ya. Biasanya itu kata pertamanya tuh kayak kita tuh kayak basa-basi dulu gitu nggak sih, gimana ya bahasanya? Aku tuh kayak jelasinnya kayak kalau pertama tuh kita basa-basinya apa dulu, atasnya pertamanya, nanti baru inti dari teksnya itu lagi mau bahas apa atau lagi bahas apa itu. Jadi yang paling benar itu yang B, 5, 4, 2, 6, 1, 3 gitu.
Tuh, kita bahas dulu nih milenial bla 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 bla, baru kinerja bursa saham yang bagus dan relatif stabil, nah baru gitu. Misalnya, biasa kata-kata misalnya itu kayaknya nggak ada guys di paragraf pertama tuh. Iya, gambaran umum gitu. Iya, maksudnya gambaran umum guys. Dan kalau kita kan bahasanya kayak ini bahasa basi gitu, kayak yang jangan langsung ke intinya gitu. Kita bahasa basi dulu gitu. Intinya biar cepet masuk otak guys. Oke, nomor 14. Kesalahan tanda. Nah, kesalahan tanda pada baca teks di atas ditemukan pada kalimat. Oke, punya deh catatannya. Carcepnya penggunaan kata titik, koma, tuh. Penggunaan titik dan koma agak memang ngeselin guys dulu tuh. Sampai aku tahu caranya gimana. Iya, Kak, memang sering salah penggunaan Iya titik kan? koma itu. Ini deh, ntar aku kasih deh apa namanya catatan. Kesalahan tanda baca. Ayo. Kalau kamu berselancar di mesin pencarian dengan kata kunci semacam world's most dangerous bird atau deadliest bird, koma, bagi tipsnya kak, iya, ayo nanti aku kasih. Sebagian besar hasilnya bakal mengerucut pada satu jenis burung kasuari. Ini udah kelihatan guys. Ayo dong. Nggak tricky banget. Tapi kalau di UTBK sumpah agak kayak apalah. C. Karena nggak ada titik. Nomor 5 nggak ada titik. Iya kah? Kasarnya mempunyai iya kadang kayak pas akhir yang ada titik. Kadang nih guys, kayak misalnya ini nih. Tubuh besar itu ditopang cakar besar tajam yang mematikan, so nggak ada titik. Nah itu ternyata kan kita kalau buru-buru apalagi baca teksnya panjang ya, nggak tahu ya itu ada titik ada apa enggak ya, karena gitu guys triknya. Tadi nggak ada titiknya. Benar-benar sejenis iya sih, karena juga kayak saya bisa aja dia typo typo. Nggak, bukan nomor 5. Iya betul, bukan nomor 5. Coba dibaca lagi guys, dilihat lagi. Ini kadang kalau misalnya kalian kayak kalau nggak fokus ya, nomor 1 langsung nih pada satu jenis burung titik 2 kasuari. Sebenarnya ini benar. Kenapa? Ini dia ngomongin kayak tipe jenis burungnya kan. Nah titik 2 ini sebenarnya diperbolehkan. Burung titik 2 kasuari. Juga ada pengecualiannya juga sih kalau titik 2. Aku lupa soalnya udah lumayan lama, udah mulai setahun. Lupa. Oke. Nomor 2, burung ini merupakan hewan endemik kawasan Sahul, betul. Tepatnya di Nugini, Kepulauan Aru, serta Australia sebelah timur laut, titik. Kasuari termasuk ratit, ratit, yakni. Nah, ini juga kayak yakni itu komanya itu sebelum setelah, yang benar itu setelah ya. Yakni burung-burung besar yang tidak bisa terbang. Titik. 4. Pada grup ini terdapat hewan lain seperti burung unta. Oke, emu, nah ini juga dan itu nggak boleh sebelum dan itu kalau misalnya banyak itu harus koma. Terkadang setelah karena harusnya dan kan habis dan itu pasti satu kan, satu tipenya satu. Tapi harus tetap guys, koma. Di sebelum dan itu harus koma. Emu, dan rea. Betul. Muslim maka suara mempunyai kaskew, semacam helm menjulang bagian rambut mohak di kepala, yang membuatnya tampak intimidatif dibandingkan burung-burung sejenis. Ini kayaknya typo deh guys. Nomor 5. Selain armor sekaligus senjata yang membuatnya bisa melakukan serangan dengan kepala itu, kasuari semakin menyeramkan sebab jenis terbesar bisa mencapai tinggi hingga apa sih? Apa nih jawabannya? Jawabannya adalah yang ini guys. Ini yang kurang ya nih. Jadi yang benar itu ini nih yang salah. Hingga harusnya 1,8 bukan 1,8.
Itu. Yang benar adalah yang 6 jawabannya. Yang D. Gitu. Agak ngeselin ya, kayak kalau misalnya baca cepet mana ngeh ini. Mana enggak ini 0, 1 koma atau 1 titik. Jelas ya? Oke, nomor 15. Teks di atas seharusnya diubah menjadi 2 paragraf karena mengandung 2 ide pokok. Kalimat yang tepat untuk menjadi awal paragraf. Kedua adalah kalimat. Nah, ini udah pada belajar belum? Udah tahu belum caranya? Katanya yang itu Kak, yang misalnya dia tuh line yang dibahas di atas terus line yang di bawahnya gitu. Jadi kayak ditambah gitu. Iya, betul. Betul. Jadi apa nih? Yang sudah tidak bahas itu dia. Udah beda dia pembahasnya. Dimulai 4. berapa? 4. Kak, 4. Yang lain tidak berpendapat kah kalian? Coba baca lagi. 4, guys. Ada yang jawab C. 4, C4 tetap ya. Ayo. Kayak terus kita juga lihat ini nih kayak kata-katanya itu dia masih ngebahas nggak kata yang atas. Kalau masih ngebahas berarti dia belum bisa dibilang untuk pemisah paragraf. 4 salah guys. Coba kalian baca lagi. 3 berarti. Oh 3. Salah. 6 bukan Kak? 6. Ini lagi 6 jauh kali bah. Salah. Jadi jawabannya yang 5. Nih tadi kan 4 ya. Coba kalian baca yang iya betul. 5. Betul jempol. Ya aku nggak bisa reaksi. Bisa reaksi jempol. Betul guys. Jadi 5. Kasuari termasuk reptil, yakni burung-burung besar yang tak bisa terbang. Nah, 4 dia masih bahas nih pada grup ini. Nah, kalau tanpa adanya 3 ini, ya kan nggak ini maksudnya masih 1 dia. Pada grup ini terdapat hewan lain seperti burung unta, emu, dan rea. Baru nomor 5. Kasuari mempunyai kaskiu. Nah, beda lagi. Tadi kan ngomongin apa? Reptil. Sekarang kaskiu, dia bilang. Nah, jadi udah beda dia bahasnya. Gitu. Jadi kalau pemisahnya ada 5. Gitu. Oke. Nomor 16. Dengan ukuran besar dan perilaku kasuari. Apalah. Kita baca dulu. Soalnya apa nih? Manakah yang tepat menjadi maksud kalimat 1 dalam teks di atas apabila disederhanakan? Manakah yang tepat menjadi maksud kalimat 1? Oke, baca berarti ya. Benar tidak? Dengan ukuran besar dan perilaku kasuari atau burung-burung reptil lainnya yang teritorial dan tidak sungkan menyerang balik, predator memang cukup mengejutkan bahwa burung ini menjadi kandidat pertama yang berinteraksi dekat dengan manusia jauh sebelum burung-burung yang lebih kecil dan relatif tidak berbahaya seperti ayam dan angsa. Apa tuh maksudnya dia apa? Nah, kita tuh kayak jelasin lagi guys. Maksudnya apa itu? Nah, kasuari sangat berbahaya karena memiliki sifat yang suka menyerang manusia. Bang ya. Itu lagi yang B. Kasuari memiliki ukuran yang besar dan tidak segan menyerang manusia. C. Kasuari adalah burung yang berinteraksi dengan manusia sebelum burung lainnya. D. Meskipun merupakan burung yang berbahaya, kasuari sejak dulu dekat dengan manusia. E. Karena keindahan yang kasuari menjadi burung yang dekat dengan manusia meski berbahaya. Apa tuh? B bukan Kak. B. Yang B. Kasuari adalah burung yang berbahaya. Kayaknya enggak nih. Dia enggak bilang kayak gitu. Coba baca lagi guys biar dipahami. D Kak. D kata Mursid. Iya betul. Beda tuh Mursid sama Rasya. Maksudnya sama opsi jawabannya. Jadi jawabannya yang D betul. Meskipun
merupakan burung yang berbahaya. Kasuari sejak dulu dekat dengan manusia. Itu inti katanya. Oke, nomor 17. Manakah yang tepat menjadi kalimat inti? Nah, kalimat inti udah belajar belum? Kalimat inti. Sudah. Ya, oke deh, kalau begitu. Kalimat inti. Kita lihat baca nomor 2. Sekeriris. Dengan reputasi yang mematikan dan jejak sebagai verbrata besar yang telah beredar dalam waktu lama, manusia memang sebaiknya mengumpulkan telur unggas lain saja. Emang gimana? Tadi siapa yang bilang udah nih? Dafa bagaimana cara cari inti kalimat? Cari yang sesederhana mungkin. Kalau bisa SP doang, kalau nggak bisa tambahin. Iya, itu cara cepetnya. Jadi kayak yang intinya aja deh, nggak usah kebanyakan AIWO. D. C bukan Kak. Ada yang C. Kita lihat yang kebanyakan basa-basi udah kata nggak itu. Ada apa kata Rafa? Rafa ada apa? Apakah? Enggak. Yang A nih, Kasuari mempunyai reputasi sebagai burung yang mematikan. Ini kayaknya kalau misalnya inti kalimat yang itu nggak perlu deh. Nah, terus Kasuari adalah hewan berbeda besar yang, nah, yangnya banyak nih, besar yang telah berada dalam waktu yangnya lama banyak. Salah. Terus C, manusia sebaiknya mengumpulkan telur unggas-unggas lain. Betul. Jadi coba yang C ya. Terus kita lihat opsi yang D, dengan reputasi yang mematikan. Harusnya kalau misalnya tanpa yang juga bisa nih, dengan reputasi mematikan. Nah, ini nggak penting-penting amat yang ini sebenarnya. Kan kita inti. Jadi nggak usah kebanyakan kata-kata penambah. Kasuari tidak layak dipelihara. Terus yang E, perburuan telur kasuari sebaiknya dihentikan agar tidak membahayakan manusia. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Manusia sebaiknya mengumpulkan telur unggas-unggas lain. 18. Masih ada setengah jaman lah. Kita 18. Kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, ini tanda baca lagi nih. Ayo. Kayak penulisan persennya juga. Terus kalimat ini nih. Aku kemarin sempat pas UTBK, aku masih ingat kayak penggunaan ini nih. Apa sih kata garis? Kayak garis ini. Ada yang kayak, tahu kan kalau di typing gitu kan ada yang garis kecil sama garis besar. Terus perlu spasi apa enggak. Nah, itu soal itu kan kayak ngeselin ya. Aku nggak tahu ini apa jawabannya. Terus sekarang aku nggak tahu guys. Kenapa PBM itu susah, Kak? Iya, PPU PBM memang lumayan. Sama lah, kembar dia. Terus kita memang harus dijawabnya harus cepet. Bebek gitu. Kalau nggak, udah nggak kerasa waktunya. Gitu. Coba dibaca. Tapi dari sini lagi. Coba ya, pada Ramadan terjadi perubahan gestur dan pola kepemeriksaan. Kalau nggak boleh spasi berarti anak-anaknya itu. Maksud apa? Terus 2 jam sahur sampai menjelang subuh menjadi ramai penuh pemirsa. Oke, sambil menunggu imsak, pemirsa menikmati siaran televisi dan radio. Nah, tadi kan aku ngomong ya, sebelum dan itu harus koma. Tapi kalau dua doang mah nggak usah pakai koma, guys. Televisi dan radio. Tapi kalau banyak itu sebelum dan itu harus koma. Terus nomor 4. Aduh, sorry guys. Pada tahun 2019 sampai 2021 peningkatan kepemirsaan sebesar 35%. Kayak titik masyarakat mempunyai kecenderungan menonton program religi, anak-anak. Ini tipe nggak sih? Kadang kayak apa dah ini nggak sih gitu. Kadang kayak dibikin agak bingung sama soal. Kayaknya ini tipe deh dari hiburan pada Ramadan. Indeks program siaran agama sepanjang tahun 2024 selalu di atas patokan standar yang
tetapkan KPI, yakni di atas angka level ketiga, baik ke pemeriksaan maupun indeks kualitas, titik. Program siaran agama sangat memungkinkan menjadi corong edukasi bagi masyarakat. Televisi bisa menjadi rating pemeriksaan dan kualitas program siaran sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap dampak dari program siaran, titik. Nah, dalam satu kalimat juga terkadang tergantung kata-katanya sih. Dalam satu kalimat itu nggak boleh kebanyakan koma. Hanya boleh ada satu koma. Setelah satu koma, titik. Nggak boleh kebanyakan koma. Itu. Bukan Apa nih Kak. jawabannya? Nih jawaban 6. Kalian gimana? Aku ini lihat yang 2019 sampai dengan 2021 itu tuh bener kan, Nggak ada ternyata koma. kelihatannya minus di situ. Ternyata kalau aku lihat di HP mah bener pakai yang bisa kayak yang anak-anak itu typo kah? Iya. Iya kayaknya tipe deh. Anak-anak. Oke. Jawaban apa nih guys? 4 bukan Kak? Yang C. 4. Yang C, Kak. Michael. Apa tuh? Apa yang salah? Apa? 4. Yang ini apa? Kata Ini ya? pada hubungan. Harusnya kayak lebih panjang. Iya, betul guys. Jadi harusnya itu kalau sampai apa tuh Dava nunjukin apa Dava? Tapi di sini di HP bener nih pakai yang dash apa di situ gitu. Harusnya di situ kali ya. Ya. Jadi salah guys. Harusnya itu pakai garis itu yang panjang, bukan kata ya apa sih? Bukan yang kecil. Hypen. Kenaon itu mana-mana apa? Nah itu pokoknya. Jadi jadi yang salah tuh ini guys. Aku sempat pas UTBK dapat ini kan keselin ya. Pas setelah UTBK baru kayak aku searching bener nggak ya? Ternyata kayak gini sebenarnya. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi jawabannya yang nomor 4. Ini yang salah. Salahnya di sini tahunnya. Ingat-ingat ya guys. Kalian boleh sambil kayak nyatet. Nah, nomor 19 penulisan kata serapan yang salah. Nah, udah belajar belum kata serapan? Kata yang diambil dari bahasa asing itu bukan, Kak? Betul. Tadi siapa yang ngomong tuh? Indah. Iya. Oke. Jadi ini kayak kalau mau ngecek di KBBI harusnya. Ini juga salah satu soal yang ngeselin kadang. Kadang kan kita sebagai manusia sebagai warga Indonesia ada kadang kita penulisannya tuh masih saya bilang pasti kadang suka salah, terus penulisannya yang nggak sesuai KBBI bahasa Indonesianya gitu kan. Sebagai warga Indonesia aja masih sering kayak gitu, ya kan? Jadi apa tuh? 19. Coba dibaca. Kata serapan yang salah di nomor berapa? Coba baca lagi ya. Ramadan. Nah, itu juga nih. Ramadan apa Ramadan pakai H. Ramadan, Kak. Ramadan Kak. Nggak pakai H ya di KBBI. Coba ya. Kita aku salah, ntar aku salah ngomong lagi nih. Atau ada boleh deh yang lihat dicekin di KBBI. Ramadan apa pakai Ramadannya pakai H. Kayaknya nggak pakai H deh. Ya nggak sih? Tuh. KBBI. Terus gestur apa tulisannya gimana tuh? Ada yang gestur mah benar gestur. Kak, nomor 18 tadi, C kan? 18C ya betul. 18C.
Yang 4. Yang salah itu yang di nomornya itu loh. 2019 sampai 2021. Itu bukan kan tanda pisah. Itu. Mana guys, ketemu nggak kata serapannya salah? Tidak. Coba dibaca lagi. Apakah religi, apakah corong, apakah apakah indeks. Nah, kadang kan ngeselin. Guys, kadang apa ya Dava? Ini serius mukanya. Apa jawabannya? Nah, kata Silvi insyak. Nah, coba imsak itu dilihat di KBBI. Ya, betul nggak penulisannya kayak gitu? Kadang guys, kita aja kayak masih ngelihat di bus-bus. Aku tuh sempet kayaknya deh, aku ngelihat di bus itu provinsi, dia nulis aja provinsi. Kayak, waduh, dulu pas kayak zaman mau UTBK tuh kayak ngelihat kemana tuh kayak langsung otomatis autocorrect gitu loh. Ini bener nggak ya? Kayak apa bener nggak nih sesuai KBBI terus penulisannya segala macam. Sebenarnya PPU PBM tuh seru banget tau. Kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena nanti kan kalian kuliah ya, kayak ada skripsi segala macam. Itu kan nggak ada lagi kalian nanti dikoreksi lagi sama dosen-dosen kalian, nggak ada. Kalian lah harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tuh. Imsyak, iya betul. Jawabannya yang nomor 3. Tulisan kata imsyak. Imsak itu harusnya imsak doang guys. IMSAK. Itu dan benernya. Ini salah. Ini lebay-lebayin nggak pasti ada Y-nya imsyak jadinya bacanya. Ini salah. Nomor 3. Yang lain bener ya. Oke, nomor 20 terakhir. Penggunaan unsur yang mubazir dari bacaan di atas. Unsur yang mubazir. A, Kak. A, yang mana tuh? A yang mana? Atau apa? Dua. Jam sahur sampai menjelang subuh menjadi ramai penuh pemirsa. Yang ramai penuh itu nggak sih, Kak? Iya, make sense. Coba baca lagi ya, yang lain. Nomor 3 yang mana tuh? Yang sambil menunggu imsyak, pemirsa menikmati siaran televisi dan radio. Kan, kenapa harus pakai siaran lagi? Iya sih sebenarnya. Tapi benar kok siaran televisi dan radio. Kalau misalnya siarannya ini dihilangin, kayak kalau misalnya dihilangin, pemirsa menikmati televisi dan radio. Pemikirannya kayak kalian ngapain di televisi dan radio? Apakah kayak televisi dan radionya kalian tonton doang tanpa dilihat? Nah, gitu. Jadi siaran itu penting, siaran televisi dan di radionya gitu. Iya Ada juga ya. salah. Iya kan? Salah guys. Masa kalian sambil menunggu imsak pemirsa menikmati televisi dan radio? Itu kadang kayak menikmati televisi dan radio. Kadang kalau misalnya apa ya bahasa Indonesianya? Kayak menikmati. Menikmati kan juga rancam. Menikmati kan bisa aja menikmati makan gitu. Jadi harus jelas menikmati apa? Menikmati siaran televisi dan radio. Terus tadi ada yang jawab nomor 2 ya, jam sahur sampai menjelang subuh menjadi ramai penuh pemirsa. Sebenarnya bisa ya benar. Kadang agak sedikit rancu ya. Coba yang lain dibaca lagi. Oh, nomor 1 salah. Nomor 2 salah. Nomor 3 salah. Yang lain. Coba dibaca lagi. Dibaca lagi.
Nomor 5, masyarakat mempunyai kecenderungan menonton. Kalau menontonnya hilang, kita masyarakat mempunyai kecenderungan nggak nyambung. Itu kan kata kerja ya, ngapain menonton. Nonton program religi, anak-anak, dan hiburan pada Ramadan. Oke, bener ya, nomor 5. 6E. Yang mana tuh? Ayu. Kenapa salah? Nomor 6. Di mana? Di bagian mananya? Nomor 6. Indeks program siaran agama sepanjang tahun selalu di atas patokan standar yang ditetapkan KPI, ya, di atas angka level ketiga, baik kepemirsaan maupun indeks kualitas. Tuh, jawabannya adalah yang nomor 6. Salahnya itu di sepanjang tahun 2024 selalu di atas patokan standar. Nah, di atas patokan itu gimana ya jelasnya? Itu salah, guys. Selalu di atas patokan standar yang ditetapkan. Salah. Gitu. Itu kayak mubazir. Karena di kata setelah di koma juga dia dibilang lagi, yakin di atas angka level ketiga ini di atas patokan ini mubazir. Kata-katanya terlalu banyak. Sebenarnya patokannya nggak usah ada nih. Indeks program siaran agama sepanjang tahun 2024 selalu di atas standar. Senyambung kan patokannya apa ya? Patokan tuh kayak ya udah dia nggak ada pun kita nggak apa-apa. Tapi kalau di atas itu hilang, di atas bisa kayak Apriliani di atas itu kalau hilang ya nggak nyambung. Indeks program siaran agama sepanjang tahun 2024 selalu patokan nggak nyambung ya. Jadi pas patokannya dihilangin pun kita masih bisa ngelihat kalau kata-kata itu masih nyambung, masih baik-baik aja. Gitu, sudah habis guys 19.48. Kok takut jawabannya kehapusan karena masih ada 20 menitan lah ya. 10 menit, 10 menitan lah. Kita bahas soal selanjutnya guys. Lumayan lah, 5 soal lah. Soalnya udah nyiapin kayak 3 gitu. Oke. Belum mikirin. Guys, kita move on ke soal yang itu. Bisa dibuka belum? 20 yang ini sayang. Yang ini nomor 6. Patokan. Misalnya patokan. Bazir. Patokan. Jawabannya yang nomor 20. Oke. Ini udah belum sih? Kayak soal ini ya. Soal literasi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Enggak deh. Hanya di Javu. Oke. Nih, kata depan yang tepat. Nah, ini udah belajar belum guys? Pasti kayak kata sambung gitu ya. Kata depan yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 7. Nah, dibaca dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja jasa-jasa titik-titik sektor tersier terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, udahnya banyak banget nih, dan asuransi dan sektor jasa lainnya. Tuh. Harusnya apa tuh? Apakah serta dari sisi terdorong kinerja jasa-jasa serta terhadap pada yaitu di. Kalian pernah udah belajar belum sama Kak Bagus ini?
Kak Bagas apa bagus sih? Bagas, Kak Bagas, Kak Bagus. Yuk guys, 10 menit lagi. Lumayan lah. Nah, ada yang terhadap, ada yang pada. Ini tuh lebih kayak, dia nunjukin kayak tempat gitu nggak sih guys? Nah, ada yang C, pada, terhadap atau pada. Hmm. Oke, jawabannya yang betul itu, wait, aku kayak apa sih? Harusnya sih. Oh, jawabannya itu C, pada. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja jasa-jasa pada sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi. Jadi jawabannya ada ya guys, bukan terhadap. Walaupun terhadap itu kita nyambung ya. Oke, aku bacain ini nih, kata kuncinya. Oke, kata pada itu berfungsi untuk nunjukin posisi dalam hubungan sesuatu. Jadi pada itu jawaban yang tepat. Itu dia sih hubungan dengan sesuatu. Hanya jawabannya pada. Ya agak tricky soalnya sih. Oh, lupa materi kayak gini. Oke, kita move on aja ke nomor 2. Agar menjadi logis. Nah, ini kalimat logis. Kalimat logis. Udah pada belajar belum? Kalimat logis. Udah belum, Dava? Logis-logis. Belum ya? Belum. Belum kayaknya. Belum ya? Kedengaran berisik. Oke, kalimat 11 kita baca. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, meningkatkan ekspor pariwisata, aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing. Nah, biasanya untuk kata logis dan nggak logisnya itu ya, membuat kalimat menjadi dua kalimat yang berbeda, menghapus konjungsi. Terus biasanya lebih seringnya itu penggunaan kata, lagi-lagi penggunaan kata di sama me-nya itu dilihat gitu. Jadi apa nih jawabannya? Buat kalimat menjadi dua kalimat yang berbeda. Oke, karena kalimat 11 lumayan panjang ya. Terus menghapus konjungsi dengan. Nah, dengan ini mubazir nggak? Kata pemborosan kata. Oh, mubazir, pemborosan kata. Koordinasi dengan pemerintah. Terus yang C, kata Indonesia, Bank Indonesia dibuat menjadi BI. Oke, terus yang D memberi konjungsi dan di akhir pemerincian. Pengen ekspor pariwisata, masuk modal asing. Masa dan termasuk penanaman modal asing. Enggak ya. Dan termasuk. Terus yang mengganti kata untuk menjadi agar sebelum menjadi stabilitas ekonomi. Oke. Apa nih guys jawabannya?
Ayo guys, main 5 menit lagi nih. 4 menit lagi. Ini nomor 2, nomor 2. Fokus. Ayo guys, bentar lagi mau ada kehapusan. Jawab dulu, jawab. Jawab nomor 2. Gimana nih yang lain udah pada ngantuk kok gimana nggak ada respon ini? Masih bingung ya? Ketik 1 jika bingung. Ketik 1 jika bingung guys. Ayolah guys. Bentar, Kak. Kata Roni 1, kata Mursid 1. Oke lah, kita langsung bahas aja. Benar-benar ketik 1. Oke. Ya, oke. Ya, Kak. Iya, Kak, Michael. Inti lain nama-nama aja. Oke, jadi jawabannya yang D ya guys, memberikan konjungsi dan di akhir pemerincian. Jadi kita bisa lihat kan, aku tadi kayak udah ngomong ya, kalau em, kalau apa sih kan aku jadi terdistract ini baca. Oke, ya mungkin Michael ini kali jaringannya, jadinya makanya hitam. Boleh kamu keluar lagi termasuk lagi. Gitu. Ini jawabannya yang D karena di sini banyak ya komanya. Nih, kayak otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, koma, mendorong pemerintahan domestik, koma, meningkatkan ekspor, koma, pariwisata, koma, aliran masuk modal asing, koma, harusnya dan termasuk penanaman modal asing gitu. Biar logis. Gitu. Nah, nomor 3, kata yang jadi jawabannya ntar ada yang nanya lagi nih. Jawabannya yang D ya, guys. Yang nomor 2, D. Oke. Ketiga, kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 8. Nah, ini melengkapi lagi nih. Kita baca lagi ya. Kedepannya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik ditopang prospek titik-titik ekspor dan konsumen rumah tangga. Prospek. Nah, ini pertimbangan ke pertumbuhan, kecepatan, peningkatan, atau perlambatan. Itu lumayan susah ya. Udah dari nomor 1 udah lumayan susah ya. Oke, coba dibaca dulu. B. B. D. Coba D. 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 Kita kelihatan ya guys ya. Jawabannya peningkatan. Betul-betul. Keadaannya BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Itu betul. Nomor 4, pada kalimat 6, pemilihan kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Mengisi bagian rumpang nomor 6. Yang 6. Ada tuh. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018, bla 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 bla, 5,41%. Yang A, oke, sebesar sejumlah tingkatan meningkat mencapai jujur PPMP maksud saya ini guys. A, sebesar A. Ya, betul. Jawabannya yang A ya. Sebesar. Oke.
It's okay, Raisya. Sebesar. Betul. Karena masih satu soal dan nungguin kehapusan isi bensin, kita sampai nomor 6 lah ya. Oke, nomor 5, pernyataan yang paling tepat sebagai kesimpulan bacaan tersebut. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti kalian harus baca dari awal sampai akhir. Nomor 4 jawabannya A ya, teman-teman. Besar. Ada yang nanya lagi. Nomor 5. Kesimpulan. Guys, dibaca. Nih, bacanya kesimpulannya apa? Boleh dibaca. Yang B. Takfiren. It's okay, Novia. Kalau udah kayak gini terus apa namanya waktunya mepet, aku yang waktu itu pernah diajarin sama guru aku, kalau misalnya udah mepet itu kalian cukup baca paragraf 1 dari awal nih, dari awal atau sampai titik, terus sama paling akhir. Ya, konsumsi bla 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 sampai titik juga. Terus ini juga permintaan domestik bla 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 sampai titik, terus yang bawah juga bla 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 bla. Gitu. Kalau misalnya memang kalian benar-benar nggak bisa yang baca cepat terus nangkep isi dari ceritanya, isi dari teksnya itu apa gitu. Itu juga nih. Indonesia kan paling mah 4 titik sini. Kata kirain Tadi pas kirain udah jawab A deh. Belum ya? Oke. Kita baca deh. Baca bareng-bareng ya. Bank Indonesia menyebutkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik, yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga, sedangkan kinerja ekspor permintaan domestik dipengaruhi stabilnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi lembaga non-profit rumah tangga meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%, didorong dampak positif penyelenggara pemilu 2019. Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018, 5,41%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 terutama didorong kinerja jasa-jasa dan sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa lainnya. Ke depannya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik, ditopang prospek ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diperkirakan juga meningkat. Pencapaian ini didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha. Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, meningkatkan ekspor pariwisata yang masuk modal asing termasuk penanaman modal asing. Oke. Jadi kesimpulannya yang tepat adalah yang B,
stabilitas ekonomi menopang faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Tuh, teman-teman. Terus yang 6. Nah, ini gampang. Ilustrasi yang paling tepat menjelaskan baca tersebut. Harus ada gambar apa di teks itu? Bagusnya ada gambar apa? Foto rapat pemerintah dan Bank Indonesia, gambar sektor jasa dan industri perumahan, atau bagan rencana pertumbuhan ekonomi, diagram persentase. Oke, kata Raisya, kalian gimana? Ada yang ada yang D, kata. Jawabannya itu D itu katanya. Ini D. Jawabannya yang guys. Kurva peningkatan konsumsi domestik tahun 2018 dan 2019. Gitu. Kalau kalian bisa baca ya. Nih. Di paragraf pertama, keseluruhan tahun 2019 tetap baik, yakni 5,02%. Terus dibandingkan pencapaian tahun 2018. Nah, kita udah ngomongin 2018 sampai 2019. Jadi, yang betul adalah yang kurva peningkatan konsumsi domestik tahun 2018 dan 2019. Gitu, teman-teman. Udah habis. Benar, Raisya. Selamat, Raisya. Diselamatin. Oke, ini kita sudah nungguin kehaposan kah? Kehaposan. Wait. Akhirnya rekaman dulu.